Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Aulia Maharani, NIM 23215039. Di sini saya akan mengajukan pengajuan judul pemrograman game yang berjudul Frozen Escape Labyrinth S, yang dimana hangatkan diri untuk bertahan melangkah sunyi hindari naga. Saya memilih judul Frozen Escape Labyrinth S karena judul ini dapat menggambarkan latar utama dari game yang dibuat, yaitu sebuah game yang penuh tantangan dan misteri. Judul ini juga memberikan kesan menegangkan sehingga dapat menarik rasa penasaran pemain sebelum memainkan game. Selain itu, judul tersebut sesuai dengan tema survival yang ada di dalam permainan, di mana pemain harus bertahan hidup di lingkungan yang ekstrim. Dan yang terakhir, judul Frozen Escape Labyrinth S cukup singkat, unik, dan mudah diingat oleh pemain. Slide selanjutnya yaitu latar belakang. Pada era sekarang, game survival menjadi salah satu genre game yang cukup populer karena memberikan pengalaman bermain yang menegangkan dan menantang. Selain itu, konsep game bertema es dan labirin juga mampu memberikan tantangan tersendiri bagi pemain, karena pemain harus bertahan hidup sekaligus mencari jalan keluar dan misinya. Oleh karena itu, game ini dibuat untuk melatih strategi, fokus, dan kemampuan pemain dalam mengambil keputusan saat berada dalam situasi sulit. Kemudian slide selanjutnya yaitu alasan memilih tema. Saya memilih tema ini petualangan karena tema ini memiliki suasana yang menegangkan dan membuat pemain lebih tertantang saat bermain. Konsep labirin ini memberikan nuansa misterius dan berbeda dibandingkan tema game pada umumnya. Selain itu, saya ingin membuat game yang dapat melatih strategi pemain dalam bertahan hidup dan menyelesaikan tantangan. Dari segi visual, tema es dan labirin juga memiliki tampilan yang unik dan menarik untuk dikembangkan. Oke, next selanjutnya yaitu tentang skenario yang akan saya buat dalam game ini. Untuk konteksnya, pemain digambarkan sebagai seseorang yang terjebak di tengah badai salju dan masuk ke dalam gua es purba. Nah, kemudian ada misinya, yaitu misi utamanya dalam game ini adalah mencari sumber panas di setiap sudut labirin gua. Kemudian karena ada misi, pastinya ada ancaman dalam game. Nah, ancaman yang saya bikin di skenario ini yaitu ancaman utama dalam game ini adalah suhu tubuh yang terus menurun karena lingkungan yang sangat dingin. Jadi dia itu harus mencari api untuk menghangatkan diri. Selanjutnya ada aset-aset utama yang saya gunakan. Yang pertama itu ada player. Nah, di sini tuh playernya itu identik dengan pakaian saat musim dingin atau di salju ya. Terus kemudian ada musuhnya. Musuhnya itu naga. Kemudian ada aset utama yang selanjutnya itu yaitu salju. Nah, di sini itu nanti saljunya akan saya buat untuk kayak berguguran biar menambah kesan dingin pada game yang saya buat. Kemudian ada api. Nah, api ini adalah misi utama yang akan diambil oleh player. Kemudian ada alur logika sistem atau flowchart dalam game ini, yaitu ada tahap pertama yaitu start, opening, kemudian ada tahap 2-nya yaitu home menu yang dimana akan saya sajikan play, petunjuk, terus tombol sound untuk ada sound ataupun mute. Kemudian ada tahap 3 yaitu pengecek gameplay ya, maksudnya langsung mulai game. Nah, di dalam game ini itu ada 3 kondisi. Yang pertama ada kondisi A, yaitu ketika player menabrak dinding itu pergerakan akan berhenti. Kemudian kondisi B, yaitu ketika player bertabrakan dengan naga itu nanti nyawanya akan berkurang ataupun game over ataupun restart, maksudnya ulang ya. Nah, kondisi C, jika sampai di finish line dan nilai api terpenuhi, itu tandanya si player itu menang ataupun nanti game akan berjalan untuk next level. Nah, rencana visual.
rencana visual yang akan saya buat yaitu ada pertama palet warnanya itu ada biru langit, putih, dan biru tua. Nah, kalau misalkan ini kan terinspirasi dari salju. Nah, salju kan identik dengan warna-warna tiga tersebut. Jadi saya berencana membuatnya seperti itu. Kemudian ada desain audionya. Yang pertama desain intro itu ada angin musim dingin buat menandakan kalau itu game ini itu salju gitu. Kemudian ada BKM yaitu background musiknya, musik latar labirin yang membangun ketegangan. Kemudian ada suara musuh yaitu suara saat bertabrakan dengan musuh. Kemudian suara reward yaitu suara saat player mendapatkan api atau diamond gitu. Nah, target implementasi project ini yaitu tujuan akhirnya itu mengimplementasikan dan memenuhi nilai mata kuliah pemrograman game objek menggunakan game engine 2 dimensi menggunakan Construct 2. Nah, project ini itu deadline-nya itu diusahakan sebelum UAS itu sudah selesai. Oke, sekian dari presentasi pengajuan judul dari saya. Barangkali ada untuk arahan dan masukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kesimpulan, game survival dengan tema Gua Es dan Labirin memiliki konsep yang menarik dan menantang. Game ini tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga melatih fokus dan strategi pemain dalam bertahan hidup, serta menghadapi berbagai ancaman di dalam permainan. Dengan konsep visual yang unik dan suasana yang menegangkan, game ini diharapkan dapat memberikan pengalaman bermain yang lebih seru dan menarik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang game saya, yaitu mengenai kelanjutan game next levelnya. Nah, di sini saya membuat levelnya baru menjadi 2 level ya. Yang pertama itu ada level 1 kemarin. Nah, yang kedua nanti ini akan saya jelaskan mengenai alur transisi permainannya. Yang pertama itu layoutnya itu dari opening game, yang dimana itu gambar gamenya ya, terus kayak loading, menunggu game dimulai, sama sound musiknya itu ada kayak di SS gitu. Terus kemudian ada home screennya itu layout home, yang dimana di situ tuh ada navigasi tentang mulai sama petunjuk, serta navigasi icon, bisa mute ataupun menggunakan musik. Kemudian setelah misalkan kita klik layout home-nya itu bagian mulai, akan memasuki ke layout selanjutnya, yaitu layout di mana level 1 dimulai. Di situ level 1 akan dimulai. Kemudian akan next ke layout selanjutnya, yaitu layout level 2. Nah, sebelum ke layout 2 itu nanti ada tampilan pop up saat menang. Itu kan ada nanti skor, bukan kayak bintang, sama nilai apinya itu udah mencukupi. Terus nanti itu ada icon untuk melanjutkan next level atau mau kembali ke home, kayak gitu. Terus kalau misalkan saat level 1 itu udah menang, terus kita klik next level, itu akan masuk ke tampilan layout level 2. Dan saat level 2 juga sama, nanti saat menang itu akan memunculkan pop up menang, dan di situ ada untuk next level. Tetapi game ini masih dikembangkan, jadi baru sampai ke level 2. Nah, di level 2 ini ada peningkatan tantangannya. Yang pertama itu rutenya itu lebih kompleks ya. Jadi tampilannya itu tetap sama ukurannya, cuman rutenya itu lebih panjang. Rutenya lebih kompleks, lebih panjang,
Jadi tantangannya itu makin lama, jadi durasi permainan game itu lebih lama. Kemudian ada patroli musuh diperketat. Nah, patroli musuh diperketat itu contohnya itu patroli musuhnya itu saya buat lebih banyak, jadi ada tantangan untuk si playernya ini itu lebih waspada kepada musuh naganya ini. Kemudian yang ketiga, poin ketiga itu ada target diamond lebih tinggi. Jadi kalau sebelumnya waktu level 1 itu, kalau misalkan udah mendapatkan 6 diamond, itu kan langsung bisa, bukan langsung, tapi bisa mendapatkan bintang 3. Tapi kalau misalkan di level 2 itu ada minimal dapat 11 diamond, itu nanti bisa mendapatkan bintang 3. Tapi kalau misalkan di bawah 6 itu bintang 2. Nah, kalau misalkan di bawah 1 itu kalau misalkan di bawah 2 itu mendapatkan bintang 1. Tapi kalau misalkan di bawah 1 itu 0 bintang, kayak gitu. Selanjutnya ini adalah tampilan sebelum game dimulai, yaitu openingnya ya. Nah itu tuh yang di atas itu salju yang akan turun gitu. Jadi ada efek salju-saljunya gitu. Oke, next. Nah, next ini spesifikasi level 1 dan level 2. Yang sebelumnya udah saya jelaskan, nah ini akan saya lebih jelaskan lebih detail ya. Yang pertama itu ada 3 kolom, yaitu parameter game, level 1, level 2. Nah, perbedaannya itu ada luas labirin, jumlah kepadatan musuh, target diamond, serta estimasi waktu bermain. Kalau misalkan saat level 1 itu luas labirinnya itu kecil, cocok untuk pemula. Nah, level 2 itu luas dengan banyak percabangan rute. Jadi banyak loh rutenya. Terus ada jumlah kepadatan musuh, level 1 itu sedikit. Nah, level 2 itu banyak. Jadi patroli ketat di persimpangan utama. Jadi membuat player itu supaya lebih was-was gitu kalau ada musuh. Terus target diamond. Kalau di level 1 sebelumnya saya udah jelaskan 6 diamond itu mendapatkan bintang 3. Nah, lebih dari 11 diamond itu akan mendapatkan bintang 3 di level 2-nya. Nah, estimasi waktu bermain level 1 itu 1 sampai 2 menit. Nah, kalau level 2 itu bisa lama ya, 4, 6 ataupun lebih bisa. Tergantung pemainnya itu bisa nggak melewati tantangannya itu. Oke, selanjutnya itu adalah yang dinantikan, yaitu demo game Labirin.
you